Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Putri Anjani dengan nomor hukum mahasiswa 212151013 dari kelas 2021A, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat, belajar, dan pembelajaran matematika. Yang pertama ada pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Kemudian pengertian belajar menurut Woolfolk menyatakan bahwa disengaja atau tidak, perubahan yang terjadi melalui proses belajar ini bisa ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya, ke arah yang salah. Kualitas belajar seseorang ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada pengertian belajar menurut W.S. Winkel. Belajar merupakan suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang bersifat relatif konstan dan berbekas. Nah, dari ketiga pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi belajar dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi akibat adanya pengalaman dari interaksi antara pengetahuan sebelumnya, pengetahuan baru, dan lingkungan serta latihan yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat mendayagunakan setiap potensi yang dimiliki oleh individu. Seseorang yang telah melakukan aktivitas belajar, maka di akhir aktivitasnya akan mengalami suatu perubahan yang mengarahkan dirinya pada hal positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat belajar merupakan suatu perubahan. Jadi, seseorang dapat dikatakan telah belajar matematika jika dalam diri orang tersebut telah terjadi kegiatan yang mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan matematika. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Menurut Susanto, pembelajaran yang diidentikan dengan kata mengajar dan berasal dari kata dasar ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Kata pembelajaran yang semula diambil dari kata ajar ditambah awalan pe dan akhiran an menjadi kata pembelajaran, diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Kemudian pengertian pembelajaran menurut Syaiful Bahri D. dan Aswain Zain berpendapat bahwa kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Guru menciptakannya guna membelajarkan anak didik, guru yang mengajar, dan peserta didik yang belajar. Kemudian pengertian pembelajaran menurut Sujana. Pembelajaran didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu bentuk perubahan tingkah laku peserta didik akibat belajar yang dilakukan melalui proses interaksi belajar mengajar oleh guru dan siswa dengan tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar siswa. Pembelajaran matematika sekolah seharusnya menekankan siswa untuk memiliki kemampuan pemecahan masalah. Selama proses pemecahan masalah, siswa mengalami aktivitas belajar untuk memahami konsep, melakukan penalaran, dan berusaha untuk menemukan hubungan dalam permasalahan yang dihadapi sehingga memperoleh solusi. Selain itu, belajar matematika tidak hanya mengenai belajar untuk tahu saja, melainkan agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pengertian matematika.
Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu matein atau matenen, artinya mempelajari. Namun, diduga kata itu ada hubungannya dengan kata Sanskerta, meda atau widya, yang berarti kepandaian, ketahuan, dan inteligensi. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bulat antara para matematikawan apa yang dimaksud dengan matematika itu. Sasaran pembelajaran matematika tidaklah konkret, tetapi abstrak dengan cabang-cabangnya semakin lama semakin berkembang dan bercampur. Selanjutnya ada karakteristik matematika. Yang pertama, memiliki objek kajian abstrak. Nah, dalam objek ini memiliki 4 dasar, yaitu fakta, konsep, skill atau keterampilan, dan prinsip. Fakta dalam matematika merupakan konvensi-konvensi atau kesepakatan yang dapat disajikan yang umumnya sudah dipahami oleh pengguna matematika. Nah, yang kedua ada konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang memungkinkan orang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau peristiwa dan menentukan apakah objek atau peristiwa itu merupakan contoh atau bukan. Nah, yang ketiga ada skill atau keterampilan. Dalam pendidikan disebut skill karena penekanan dilakukan terhadap kerja yang dilakukan, sedangkan operasi ditekankan kepada konsepnya. Nah, yang terakhir ada prinsip dasar matematika, merupakan objek dasar matematika yang paling kompleks. Karakteristik yang kedua ada bertumpu pada kesepakatan, seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, pasti ada kesepakatan yang harus dipatuhi. Yang ketiga ada berpola pikir deduktif. Dalam matematika sebagai ilmu, pola pikir yang diterima hanya yang bersifat deduktif saja. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu memiliki simbol yang kosong dari arti. Dalam matematika banyak sekali simbol-simbol yang digunakan. Simbol-simbol itu dapat berupa huruf, lambang bilangan, lambang operasi, dan sebagainya. Karakteristik yang kelima ada memperhatikan semesta pembicaraan. Seperti halnya dengan kosongnya arti dari simbol-simbol atau tanda-tanda dalam matematika, diperlukan juga kejelasan lingkup atau semesta pembicaraan untuk simbol atau tanda yang digunakan. Kemudian karakteristik yang keenam ada konsisten dalam sistemnya. Dalam matematika terdapat banyak sistem, ada sistem yang berkaitan satu dengan yang lain, ada pula sistem yang lepas satu dengan yang lain. Selanjutnya ada metode pembelajaran matematika. Yang pertama ada metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atau bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Kemudian yang kedua ada metode ekspositori. Metode ini sama halnya seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya kepada kegiatan guru sebagai pemberi informasi. Nah, yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana bekerjanya, dan lain-lain. Metode yang selanjutnya adalah metode drill. Banyak alat yang dapat membantu orang untuk dapat berhitung cepat dan cermat. Kemudian metode yang selanjutnya ada metode tanya jawab. Nah, metode ini merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Selanjutnya metode yang keenam ada metode penemuan. Nah, metode ini merupakan metode yang lebih menekankan pada pengalaman langsung. Pembelajaran dengan metode penemuan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Selanjutnya yang ketujuh ada metode pemecahan masalah.
Metode problem solving atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai menarik kesimpulan. Yang selanjutnya ada metode inquiry. Inquiry berasal dari bahasa Inggris inquiry yang secara harfiah berarti penyelidikan. Karin dan Sun mengemukakan bahwa inquiry adalah the process of investigating a problem. Yang selanjutnya ada metode penugasan. Metode ini biasa disebut dengan metode tugas. Pada metode ini, guru memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, metode yang selanjutnya ada metode diskusi. Nah, metode ini merupakan proses perlibatan dua peserta didik atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat, atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan di antara mereka. Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Nah, berdasarkan bentuk dan pendekatannya ada ekspositori, yang berarti guru hanya memberikan informasi yang berupa teori, generalisasi, hukum atau dalil beserta bukti-bukti yang mendukung. Yang kedua ada discovery dan inquiry discovery. Nah, discovery adalah proses mental di mana siswa mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Sedangkan inquiry mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya ada sumber-sumber belajar. Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AECT membedakan sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar menjadi 6. Yang pertama ada pesan atau message, yaitu informasi yang disampaikan berupa pesan, baik formal maupun pesan yang non-formal. Yang kedua ada manusia atau people, yaitu orang yang menyampaikan pengajaran khusus untuk kepentingan pembelajaran secara langsung, seperti guru, pustakawan, konselor. Yang ketiga ada bahan atau material, yaitu sesuatu atau media atau software yang memiliki pesan pembelajaran seperti pendidikan, peta, dan lain-lain. Yang ketiga ada alat atau device, yaitu benda-benda berbentuk fisik atau perangkat keras. Yang kelima ada teknik, yaitu cara atau metode yang digunakan dalam memberikan pembelajaran. Yang keenam ada lingkungan atau setting, yaitu tempat dan ruangan saat sumber-sumber belajar berinteraksi dengan para peserta didik. Selanjutnya ada sumber belajar menurut dilihat dari perancangannya. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang dirancang dan dikembangkan khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, yang kedua, ada sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar di sekitar kita yang tidak dapat didesain khusus untuk keperluan pembelajaran tetapi dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama ada penanaman konsep dasar atau penanaman konsep, yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kemudian yang kedua pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Sedangkan yang ketiga yaitu pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. Selanjutnya ada tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan belajar.
Nah, tujuan belajar yang pertama ada tingkah laku terminal. Adalah komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Yang kedua, kondisi-kondisi tes. Komponen ini menentukan situasi di mana siswa dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. Selanjutnya ada ukuran-ukuran perilaku komponen, merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya ada fungsi metode pembelajaran. Nah, yang pertama ada matematika sebagai suatu alat. Maksudnya adalah guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa memberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain. Nah, yang kedua ada matematika sebagai pola pikir. Maksudnya siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga ada matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, oleh karena itu pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai seorang guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima. Pembahasan yang selanjutnya ada manfaat belajar. Manfaat belajar yang pertama yaitu belajar matematika dapat membantu kita untuk berpikir lebih sistematis. Kemudian yang kedua, belajar matematika dapat membuat logika berpikir menjadi lebih berkembang. Yang ketiga, menjadi terlatih berhitung. Yang keempat, mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Kemudian yang terakhir, menjadi teliti, cermat, dan sabar. Selanjutnya, ruang lingkup matematika. Standar kompetensi matematika merupakan seperangkat kompetensi matematika yang dibukukan dan harus ditunjukkan oleh siswa pada hasil belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci dalam komponen kompetensi dasar beserta hasil belajarnya, indikator, dan materi pokok untuk setiap aspeknya. Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada materi didasarkan menurut disiplin ilmunya atau didasarkan menurut kemahiran atau kecakapan yang hendak dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.